Jadi tersangka video syur sumber uang Gisel ini terancam diambil alih Amanda Manopo. Dikutip dari tribunnews.com. Gisela Anastasia telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video shoot bersama MYD. Kini beredar kabar bahwa posisi mantan istri Gading Martin itu sebagai rekanan kerja perusahaan kosmetik Madam G digantikan Amanda Manopo. Diketahui, nama Amanda Manopo memang tengah bersinar. Terlebih setelah pacar Billy Syahputra ini jadi lawan main Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI. Nah, kabar ini sedang heboh di media sosial Instagram. Lantaran kini Amanda Manopo menambahkan akun Madam G di bio Instagram. Pihak Madam G sendiri tak bisa membeberkan secara jelas apakah posisi Gisela Anastasia masih menjadi rekanan mereka atau sudah digantikan. Kami dari pihak owner brand Madam G tentunya tidak ingin sesuatu hal yang buruk untuk semuanya. Dengan adanya berita yang beredar, tentunya kami dan tim harus memikirkan bagaimana langkah ke depannya, ucap Teddy Chin saat dihubungi awak media. Ya gimana, kami belum bisa memastikan semuanya. Lanjutnya, pihak Madam G mengaku masih memikirkan bagaimana nasib kerjasama mereka dengan Gisela Anastasia. Seperti yang kami ucapkan sebelumnya, bahwa kami sedang memikirkan ke depannya bagaimana. Biar bagaimanapun, selama ini sudah berjalan dengan baik, dan tentunya kami harap akan selalu seperti itu, bebernya. Tapi, tentu saja ini tidak bisa diputuskan secara gegabah dan berpikir pendek. Banyak pihak terkait dan banyak sekali hal yang saling mendukung. Jadi sementara ini kami belum bisa memastikan, ungkapnya. Sekedar informasi, Gisela Anastasia selama ini menjadi rekanan sekaligus brand ambassador dalam bisnis kosmetik Madam G. Namun kasus video syur yang menjeratnya membuat posisi Gisel di bisnis tersebut terancam digantikan oleh Amanda Manopo. Karir Gisela Anastasia bisa dibilang makin moncer. Meskipun sudah menjadi ibu satu anak, namun tawaran untuk bermain film justru makin berdatangan. Semakin moncer namanya di dunia hiburan, membuat Gisela Anastasia melebarkan sayapnya ke ranah bisnis. Hal itu tentu saja semakin menambah pundi-pundi penghasilan pribadinya. Ternyata tak cuma satu bisnis. Gisela Anastasia kini tercatat menjalani kurang lebih 5 bisnis. Penasaran dari mana saja sumber penghasilan Gisela Anastasia? Berikut 5 bisnis Gisela Anastasia yang jadi sumber penghasilannya. Bisnis kafe. Bekerja sama dengan Agatha Suci, Gisela Anastasia membuka sebuah kafe. Kafe tersebut dikhususkan untuk anak dengan jargon Eat Play Repeat yang diberi nama Cafe Mamain. Kafe yang dibuat ramah anak ini mengusung konsep dengan menghadirkan suasana anak. Kafe tersebut penuh dengan warna-warni, mainan dan menu sehat untuk dikonsumsi anak-anak. Tak hanya menyajikan menu anak-anak, kafe yang berlokasi di Jakarta Selatan ini juga menyajikan menu untuk kalangan dewasa. Untuk harganya cukup terjangkau, berkisar antara 60.000 sampai 125.000. Endorsement. Selain mendapatkan pundi-pundi rupiah dari nyanyi, akting dan bisnis, Gisela Anastasia juga menerima endorsement. Endorsement tersebut dari berbagai produk dari mulai makanan, fashion hingga kosmetik. Sudah bukan rahasia lagi kalau Gisela Anastasia dikenal sebagai salah satu seleb yang rajin menerima endorse. Hal tersebut dapat dilihat dari unggahannya di Instagram. Dengan jumlah followers 17 juta lebih, terungkap tarif Gisela Anastasia. Ya, Gisel mematok tarif endorse berkisar 5,8 juta dalam sekali posting. Bisnis kue. Tak mau ketinggalan seperti seleb lainnya yang kini tengah bergelut dengan bisnis kue kekinian, Gisela Anastasia juga meramaikan persaingan tersebut dengan membuka toko kue kekinian yang diberi nama Gemolis Medan. Sesuai namanya, toko kue kekinian tersebut hanya dibuka di kota Medan sejak 2017 lalu. Dibanderol dari harga 65.000 hingga 70.000. Kue milik Gisela Anastasia ini bisa jadi alternatif oleh-oleh dari Medan. Kosmetik. Gisela Anastasia kini seperti semakin serius untuk menggeluti dunia bisnis. Setelah kuliner dan fashion, Gisel juga terjun di bisnis kosmetik dengan nama Madam G. Produk tersebut pertama kali resmi dirilis pada Oktober 2018 lalu. Madam G milik Gisela Anastasia merilis produk kosmetik seperti lipstick, pensil alis, blush on, dan eyeshadow.
kosmetik milik Gisela Anastasia dibanderol dengan harga 7.000 untuk pensil alis dan 35.000 untuk eyeshadow. Clothing line anak. Selain bisnis kuliner, Gisela Anastasia juga terjun ke bisnis fashion dengan mengeluarkan pakaian anak. Bisnis ini diberi nama Jill by Giselle Mini yang khusus untuk kalangan anak-anak tentunya. Jill by Giselle kerap menggandeng Gempi sebagai model untuk pakaiannya. Giselle Anastasia pun kerap mengunggah berbagai koleksi Jill by Giselle melalui akun Instagram pribadinya. Perkembangan kasus video syur Giselle. Giselle akhirnya memenuhi panggilan polisi setelah dijadikan tersangka. Nah, Giselle yang menjadi pemeran video syur berdurasi 19 detik itu datang ke Polda Metro Jaya pada Jumat 8 Januari 2021. Kendati demikian, Giselle dan pemeran laki-laki bernama Mikhail Yukinebude Fretes tidak ditahan. Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan alasan Giselle dan Emiedi tidak ditahan karena dua pertimbangan imbas video Giselle ini. Yang bersangkutan tadi jam 20 sudah kita kembalikan. Kita tidak lakukan penahanan, ujar Kombes Pol Yusri Yunus. Kenapa? Ini adalah hak dan kewenangan dari penyidik, ada di pasal 21 ayat 1 KUHP, juga ada pasal 21 ayat 4, imbuhnya. Pertimbangan pertama, Giselle dan Emiedi dinilai penyidik sangat kooperatif dalam pemeriksaan. Selain itu, Giselle dan Emiedi juga tidak menghilangkan barang bukti atau bahkan melarikan diri. Pertimbangannya adalah, pertama memang di situ bisa dilakukan penahanan apabila dia menghilangkan barang bukti, melarikan diri tidak kooperatif, ujar Kombes Pol Yusri Yunus. Tetapi hasil pertimbangan dari penyidik saudari GA dan Emiedi kooperatif. Selama dipanggil juga hadir, ditanya juga menjawab semuanya apa yang ditanyakan penyidik, imbuhnya. Sehingga diambil satu kesimpulan bahwa tidak perlu dilakukan penahanan, tandasnya. Sedangkan untuk alasan yang kedua berdasarkan sisi kemanusiaan, mengingat Giselle menyandang status ibu satu anak yang masih berusia balita. Kedua, untuk saudari GA, berdasarkan kemanusiaan, anaknya ini masih 4 tahun lebih, perlu bimbingan daripada orang tua, khususnya ibunya sendiri, ujar Kombes Pol Yusri Yunus, sehingga tidak dilakukan penahanan, ibunya. Kasus Giselle dan Emiedi pun tetap berlanjut hingga selesai. Bahkan nantinya kepolisian akan melakukan olah tempat kejadian perkara di Medan. Tetapi baik saudari GA dan Emiedi tetap melakukan wajib lapor setiap Senin dan Kamis ke sini. Juga kasusnya tetap berlanjut, tetap berproses, kata Kombes Pol Yusri Yunus. Kita akan lengkapi semua berkas perkara yang ada, bahkan rencana ke depan kita akan melakukan olah TKP di Medan, dan juga alat bukti yang harus kita lengkapi semuanya, imbuhnya. Nanti kalau sudah lengkap semuanya, kita akan kirim tahap 1 ke jaksa penuntut umum. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tandasnya.